Bismillahirrahmanirrahim. Sejumlah Rp10.294.000. Pemasukan per tanggal 2 April 2023 sejumlah Rp196.000. Pengeluaran saldo sejumlah Rp300.000. Total kas Ramadan per tanggal 2 April 2023 Rp10.294.000. Kami atas nama pengurus mengucapkan terima kasih kepada para jamaah. Jazakallah khairan katsiran, dan semoga Allah melipat gandakan rezeki para jamaah yang telah disumbangkan. Amin amin ya rabbal alamin. Untuk malam ini sahur imam salat tarawih dan tausiah tarawih diisi oleh Ustaz Ahmad. Himbauan mohon dengan hormat agar para jamaah menonaktifkan atau silent sementara handphonenya, dan kepada adik-adik dimohon untuk tidak berbicara atau bercanda selama salat dan tausiah tarawih berlangsung. Demikian yang dapat kami sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Bila taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nas'alukal jannah wa na'udzu bika minan. Masalah kan Allah melarang misalkan makan babi, kemudian alkohol, berzina dan seterusnya, judi, kita tinggalkan, langsung kita tinggalkan, tidak pakai tawar-tawaran, nggak pakai dicicil-cicil gitu. Tadinya pemabuk, kemudian cicil, tadinya suka sebotol habis setengah, dikurangi seperempat, lama-lama baru habis, nggak, langsung tinggalkan, nggak pakai dicicil-cicil. Kalau masalah menjauhi larangan, tapi kalau masalah taat gitu ya, misalkan kita udah sholat 5 waktu, pengen nambah lagi qobliyah perlahan, nanti naik sholat duha, kemudian nanti qiyamul lail dari 2 rakaat 1 witir, naik 4 rakaat 1 witir, lama-lama 11 rakaat dan seterusnya. Itu masalah ketaatan kita semampu kita gitu. Kemudian yang ketiga, wal bara'atu minasyirki wa ahli, dan berlepas diri dari perbuatan kesyirikan dan pelakunya. Berlepas diri dari kesyirikan dan pelakunya. Nah, ini adalah sesuai dengan yang pertama, Islam lillahi bitauhid, berserah diri kepada Allah dengan tauhid, dan kesyirikan itu adalah lawannya. Kalau tauhid, Pak, tauhid adalah perintah Allah yang paling utama, dan itu adalah ajaran seluruh para nabi. Semua para nabi itu beragama Islam, mereka muslim. Inti ajaran Islam sampai Nabi terakhir Muhammad SAW adalah yaitu tauhid, mengesahkan Allah, beribadah hanya kepada Allah saja. Tidak boleh kita tujukan ibadah kita kepada selain Allah. Tidak boleh kita sholat untuk selain Allah. Tidak boleh kita berdoa kepada selain Allah. Tidak boleh kita menyembelih gitu ya kepada selain Allah. Yang dimana di Indonesia ini, Pak, kalau kita lihat di media-media, di televisi atau media sosial, itu masih banyak kaum yang mengaku muslim tapi melakukan hal-hal yang perbuatan kesyirikan ya. Dimana masih ada tuh dalam liputan berita melarung gitu ya kepala sapi ke laut, kemudian ngasih sesajen kepada penghuni gunung, pohon dan sebagainya. Itu adalah masih perbuatan kesyirikan, Pak. Kita tidak boleh melakukan hal seperti itu. Tadi kita bilang kan inna sholati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin. Semua sholatku, ibadahku, sembelihanku gitu hanya kita tujukan kepada Allah saja. Tidak boleh kita tujukan kepada lain. Kemudian juga masih banyak gitu ya yang berdoa, meminta, memohon kepada selain Allah. Sementara Allah menyuruh kita berdoa kepadaku maka akan kukabulkan. Ud'uuni fastajib lakum. Berdoalah kepadaku maka akan aku kabulkan. Allah di sini menyuruh kita untuk berdoa langsung kepada Allah, tidak perlu perantara, langsung saja minta sama Allah. Kita butuh apapun langsung minta kepada Allah, tidak perlu perantara. Hatta sampai laku juga Nabi Muhammad kita minta gitu. Apalagi orang-orang yang levelnya di bawah Nabi Muhammad, seperti orang-orang soleh meninggal gitu ya, para masyayikh yang baru meninggal, atau ulama-ulama kita yang sudah meninggal. Kita tidak perlu datang ke sana meminta kepada mereka penghuni kubur yang sudah meninggal gitu ya,
terus sebagai perantara kita kepada Allah, langsung saja minta kepada Allah. Itu yang diperintahkan Allah. Ud'uuni fastajib lakum, langsung minta kepada Allah. Tidak boleh kita melalui perantara mereka yang sudah meninggal, kecuali yang pada masih hidup, misalkan kepada ini Pak Beni gitu ya, orang soleh insyaallah gitu ya, kita minta doa, minta tolong Pak Beni tolong doain, itu masih boleh Pak. Atau orang-orang soleh di sekitar kita, kepada ustaz, kiai gitu, datangin, kita tolong doakan. Tapi kalau sudah meninggal, sudah beda alam lagi Pak. Mereka tidak akan pernah dengar apa yang kita katakan. Dan orang itu juga dikatakan juga dalam Al-Quran. Maka ketika kita butuh sesuatu, ingin menginginkan sesuatu, langsung minta kepada Allah. Begitu juga para sahabat mencontohkan. Ketika para sahabat itu ada sebuah kisah gitu ya, ada sahabat yang sendalnya putus, langsung minta kepada Allah. Ya Allah, sendalku putus, berikanlah aku sendal. Langsung minta kepada Allah. Ya, itu masalah kesyirikan. Kesyirikan adalah dosa yang terbesar, yang salah satu-satunya dosa yang mungkin tidak akan diampuni oleh Allah, yang bisa menjerumuskan kita ke dalam neraka walaupun kita mengaku sebagai orang yang muslim. Maka berhati-hatilah terhadap perbuatan kesyirikan, yang mana masih banyak di sekitar kita perbuatan syirik seperti ini. Di antaranya kalau anak muda gitu ya, ada ramalan-ramalan, baik itu zodiak segala macam, itu termasuk perbuatan syirikan walaupun kecil. Nah, syirik terbagi dua, ada yang akbar, besar, dan ada yang kecil. Tapi walaupun kecil, dosanya itu besar Pak. Lebih besar bahkan daripada membunuh. Misalkan kita datang ke dukun gitu, datang ke dukun itu termasuk perbuatan syirik gitu. Datang aja, belum nanya, belum membenarkan ucapannya. Kalau sudah bertanya, membenarkan ucapannya, itu sudah besar lagi, tambah besar lagi dosanya ya. Itu termasuk ramalan-ramalan ini, hal yang remeh ternyata itu ya. Kalau kita cari tahu Pak, itu merupakan perbuatan kesyirikan. Maka kita perlu hati-hati. Setan itu sangat halus cara mainnya ibaratnya gitu. Itu dan kesyirikan pertama itu jadi di zamannya Nabi Nuh. Makanya Nabi Nuh itu dikenal sebagai Rasul pertama. Kenapa Nabi Nuh sebagai Rasul pertama? Karena di zaman Nabi Nuh itu terjadi kesyirikan pertama. Itu kaumnya Nabi Nuh itu menyembah kepada patung-patung. Yang patung-patung itu adalah seperti ibaratnya kalau kita itu Indonesia Pak, patung-patung Jenderal Sudirman, kemudian Soekarno gitu ya. Tapi kalau Nabi Nuh itu adalah patung-patung orang soleh yang sudah meninggal. Awalnya dibikin seperti kita, ingin mengenal saja. Kemudian generasi membuat patung itu meninggal, hingga generasi Nabi Nuh datang gitu ya. Yang dimana sudah tidak tahu lagi itu tujuannya patung itu dibikin apa. Setan datang membisikkan Pak. Setan membisikkan kepada kaum Nabi Nuh itu bahwa dulu nenek moyang kamu tuh menyembah patung itu. Hingga akhirnya jatuhlah kaum Nabi Nuh kepada kesyirikan. Dan itulah kesyirikan pertama kali yang berlanjut sampai dengan mungkin sekarang ya, ke zaman dulu kafir Quraisy itu yang menyembah Lata, Manat, Uzza. Itu juga termasuk orang-orang yang soleh Pak, nama-nama orang soleh. Lata, Manat, Uzza itu orang-orang yang soleh, kita orang yang soleh. Kemudian dibikin patung, datang lagi setan membisikin. Itulah kesyirikan. Maka kita perlu berhati-hati. Dan tadi Islam adalah istislamu lillahi bitauhid wal inqiyadu lahu bitta'ah wal bara'atu minasyirki wal ahli. Itu berserah diri kepada Allah dengan tauhid, kemudian patuh dan taat kepadanya dengan taat, dan berlepas diri dari perbuatan syirik dan pelaku-pelakunya. Kemudian yang terakhir mungkin Pak, pengentaan Islam juga ada di dalam sebuah hadis gitu ya, di kitab Arba'in Nawawi. Kalau masalah hadis kedua, ketika malaikat Jibril bertanya tentang Islam kepada Nabi, yang salah satunya itu pada pertanyaan tentang Islam, iman, ihsan, kemudian hari kiamat. Dan ketika Nabi ditanya tentang Islam, Nabi menjawab dengan rukun Islam yang 5, yaitu kau bersyahadat bahwa tidak ada selain Allah dan Muhammad adalah Allah. Kemudian kau menjalankan sholat, kemudian membayar zakat, puasa, dan haji ke Baitullah. Ya, di sini banyak kita mampu muslim, mungkin di luar sini. Kalau di sini insya Allah nggak ada yang seperti ini. Tapi kita perlu mengingatkan kepada saudara kita, gitu ya. Ketika kita mengaku sebagai orang yang muslim, maka minimal rukun Islam ini, ya, kita jalankan. Syahadat insya Allah sudah pasti. Cuman masalahnya ketika syahadat ini masih banyak yang belum memahami konsekuensi, kemudian makna atau syarat-syarat yang kita harus lakukan dengan terhadap syahadat ini. Karena konsekuensi syahadat itu asyhadu an la ilaha illallah itu konsekuensinya berat. Itu yang membuat paman Nabi Abu Thalib gitu ya, sampai meninggal diminta oleh Nabi untuk mengucap syahadat itu nggak mau. Apa beratnya gitu? Buat kita kan sama ya. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah itu enteng banget. Tapi kenapa paman Nabi padahal beliau membela Nabi gitu ya,
Abu Thalib sampai meninggal nggak mau mengucapkan kalimat itu, karena beliau tahu seberapa besar konsekuensi dari kalimat syahadat itu. Kalimat yang mengandung konsekuensi yang besar. Di antaranya adalah kita hanya boleh menyembah Tuhan yang satu, yaitu Allah saja. Sementara orang kafir Quraisy itu nggak mau, maunya Tuhannya banyak ya. Nggak mau menyembah Tuhan yang satu. Bagi mereka tuh aneh itu kalau kita menyembah cuma satu doang Tuhan. Dalam Al-Quran dikatakan seperti itu. Ya, memang banyak ya di antara kita tentang syahadat masih banyak yang belum tahu tentang konsekuensinya. Itu tentang kalimat tauhid dan kalimat asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Kemudian sholat. Banyak yang kaum muslimin ngaku muslim tapi nggak sholat. 5 waktu ya, terutama 5 waktu itu masih banyak yang ngaku muslim itu tapi tidak sholat. Padahal sholat itu kalau kita pelajari ada dosa, termasuk dosa yang besar, yang sangat besar, dosa besar. Dalam kitab-kitab Al-Kabair gitu ya, itu disebutkan bahwa sholat itu dosa yang besar. Bahkan Imam Ahmad itu dengan tegas mengatakan kalau orang meninggalkan sholat maka dia telah kafir, karena itu sesuai dengan hadis barang siapa yang sholat dengan sengaja maka dia telah kafir dengan nyata. Dan perbedaan antara kita dan orang kafir adalah sholat itu. Nah, makanya perlu berhati-hati. Kemudian yang ketiga tadi zakat. Kemudian yang keempat adalah puasa, dan kelima pergi haji. Alhamdulillah, insyaallah puasa sedang kita jalankan, puasa Ramadan. Kemudian zakat insyaallah juga zakat ada 2, zakat mal, kemudian zakat fitr. Kemudian haji insyaallah, mudah-mudahan di sini sebagian mungkin udah yang mudah, dan mudah-mudahan yang belum kita Pak, semoga Allah beri kesempatan kita untuk pergi ke Baitullah. Mungkin itu saja tentang pembahasan singkat gitu ya, tentang Islam. Mudah-mudahan bermanfaat. Apabila ada salah-salah dari saya, perkataan itu kesalahan saya, dan apabila ada yang baik itu dari Allah. Kiranya mohon maaf apabila salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Illa ghufira lahu.